Hai teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Ocha di episode 23. Dan buat kalian yang baru gabung atau baru subscribe di channel aku, selamat datang. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai 4 hal cara agar kalian itu dihargai, dihormati sama pasangan kalian, dan kalian itu gak bakalan dijadiin badut sama pasangan kalian. Tapi sebelum masuk ke poinnya, seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu biar kalian tuh gak ketinggalan sama video-video selanjutnya yang mungkin bakalan relate di kalian dan tentunya bakalan sangat bermanfaat buat kalian. Kalian pernah nggak ngerasa kalau sekarang itu banyak cewek di luaran sana yang jadi budak atas nama cinta, atau istilahnya itu bucin banget, bucin abis. Jangankan udah ada komitmen serius, baru sekedar pacaran aja, bahkan baru sekedar naksir, udah banyak loh cewek-cewek yang udah rela menghancurkan harga dirinya demi si cowok ini. Kayak disuruh-suruh, dihabisin waktunya buat hal-hal yang gak penting. Bahkan ada aja loh yang sampai diporotin, dikuras habis-habisan uangnya, dimainin juga perasaannya, dibuat lupa sama tujuan, goals hidupnya, hanya sekedar perihal cowok. Nah, karena takut kehilangan cowok yang dia sayangin, yang dia suka, yang dia cintai, banyak cewek di luaran sana ini yang rela diinjak-injak, bahkan rela diperlakukan kayak badut. Dan aku gak mau hal ini tuh terjadi sama kalian. Jadi biar kalian gak terjebak jadi badut, kalian itu wajib punya keempat hal ini sebelum kalian itu memutuskan untuk berkomitmen sama seseorang, atau kalian jalin hubungan, pacaran, atau bahkan menikah. Biar hidup dan kebahagiaan kalian itu gak bergantung sama si cowok. Nah, jadi yang pertama yaitu sisterhood atau persaudaraan sesama perempuan, atau bisa disebut juga sebagai bestie lah ya yang lebih familiar, atau sahabat perempuan yang udah benar-benar kalian itu anggap sebagai saudara kalian sendiri. Tapi kayaknya di zaman sekarang itu jangankan sebagai persaudaraan, punya teman aja kayaknya sulit ya di zaman sekarang yang kayak benar-benar teman. Kenapa bisa kayak gitu? Ya karena kalian itu merasa individualis, ngerasa so introvert, ngerasa pemalu, ngerasa nggak perlu bergaul sama orang lain. Nah, akibatnya cewek-cewek zaman sekarang itu kalinya suka sama cowok, ya udah si cewek ini tuh bakal menggantungkan semua perasaannya pada si cowok, sehingga si cowok ini tuh selain jadi pacar, kalian juga jadiin si cowok ini sekaligus sebagai pengganti sosok teman, sosok sahabat, atau bahkan digantikan sebagai sosok pengganti ayah dan ibu kalian. Pokoknya si cowok ini tuh benar-benar dijadikan dunianya, sehingga sekalinya si cewek ini kehilangan si cowok nih, si cewek ini bakalan ngerasa kehilangan semuanya, kehilangan dunianya. Jadi ya wajar aja kalau si cewek ini tuh takut banget kehilangan sosok si cowoknya di hidupnya. Padahal si cowok ini tuh udah jelas-jelas bikin hidupnya itu berantakan dan toksik banget. Jadi sebenarnya kalian itu gak cuma takut kehilangan sosok si cowok sebagai pasangan, tapi kalian juga itu takut kehilangan sosok sebagai teman, sahabat, ibu, atau ayah dari dia. Tapi tenang aja, hal ini tuh gak bakalan terjadi kalau kalian itu punya persaudaraan yang kuat. Kalian punya bestie, punya sahabat perempuan yang benar-benar kalian percaya dan bisa jadiin itu tuh tempat sebagai keluh kesah kalian. Kalian tuh nanti gak bakalan takut buat ngelepasin cowok yang punya pengaruh negatif di dalam diri kalian, karena kalian merasa punya bestie yang mendukung kalian, kalian punya sahabat, kalian punya saudara yang bisa ngebantu kalian, memotivasi diri kalian di saat kalian jatuh. Makanya kenapa peran sahabat itu sangat penting menurut aku. Dan faktanya pertemanan sesama perempuan yang sehat itu jauh lebih solid menurut aku dibandingkan hubungan pria dan wanita yang menurut aku tuh cenderung penuh intrik dan drama. Jadi sebelum kalian memutuskan buat pacaran, apalagi nikah, pastiin dulu kalian punya pertemanan bahkan persaudaraan yang kuat antar wanita. Kalau kalian gak punya teman, gak punya sahabat, kalian itu bisa cari di tempat-tempat para perempuan hebat, berkualitas, berkumpul. Misalkan di tempat gym, tempat belajar, dan tempat atau komunitas-komunitas positif lainnya. Kalian bisa join, gabung komunitas yang bisa bikin kalian berkembang menjadi lebih kuat, lebih value, lebih cerdas, dan tentunya lebih sehat. Yang kedua, hobi.
Ini tuh hal remeh dan sepele banget, tapi kenyataannya banyak cewek-cewek di luar sana yang gak punya hal ini. Ayo, apa kalian punya hobi? Kalau kalian udah pacaran sama cowok sebelum kalian tuh punya hobi yang jelas, ya jadinya ya hobi kalian itu ya sekedar pacaran, cuma sekedar nongkrong sama gebetan kalian. Padahal cowok itu justru bakal bosan loh, dan perlahan-lahan rasa sukanya ke kalian tuh bakalan turun drastis kalau kalian setiap saat nempel terus sama cowok kalian. Apa-apa sama cowok kalian, kemana-mana sama pacar kalian, yang bikin kalian itu terlihat needy di mata tuh cowok. Kalian tuh bakalan kelihatan gak punya dunia kalian sendiri, dan tentunya yang gak bakalan keren di mata dia. Yang akhirnya apa? Ya akhirnya kalian itu takut buat ditinggalin, karena kamu gak cuma takut kehilangan si cowok aja seperti apa yang tadi aku sebutin, tapi kalian juga tuh takut kehilangan sumber kebahagiaan kalian, atau bahkan yang kalian anggap sebagai dunia kalian. Sedangkan kalau kalian itu punya hobi, tentunya hal ini tuh gak bakalan terjadi. Ketika tujuan hidup tanpa tujuan hidup yang jelas dan udah memutuskan pacaran, ya udah fix tujuan terbesar kalian ya hanya akan sekedar melayani si cowok doang, cuma buat dia happy, bikin dia senang, bikin dia puas. Dan kalian tuh bakal ngelakuin hal apa aja hanya sekedar untuk bikin cowok kamu itu tersenyum, cowok kamu itu senang, cowok kamu itu puas. Ya emang sih kedengerannya romantis kan, tapi kalian sadar gak sih, ini tuh justru bakal bikin status kalian di mata si cowok ini tuh turun, melainkan kalian itu dianggap sebagai pelayannya aja. Sadar atau nggak sadar, dia bakalan anggap kalian itu ya sekedar pelayan. Ini cowok tuh ngerti bagaimana memanipulasi, dia tuh tahu ngerti trik-triknya buat ngedapetin apapun hal yang dia mau dari kalian. Soalnya nih, dia tuh ngambek karena kalian tuh sibuk dan gak bisa diajak ketemuan. Atau misalnya yang lebih parah lagi, dia itu ngajak HS atau having sex, dan kalian tuh gak mau, kalian nolak, atau kemauannya itu gak diturutin, dia itu bakalan marah, dan dia tuh bakalan ngancam putus, dan ngancem apapun itu yang bakalan bikin kalian itu mau untuk menuruti kemauannya. Padahal itu tuh udah jelas-jelas salah, bahkan udah berani selingkuh dengan alasan gak pakai perasaan lah, dan sebagainya. Dan kalau kalian gak punya tujuan hidup yang jelas, ya kalian bakal takluk, kalian bakalan tunduk sama drama-drama yang kayak begitu. Please, ini tuh harus banget dihindari. Tapi kalau kalian punya tujuan hidup yang jelas, kalian punya goals, kalian punya mimpi, kalian itu gak bakalan ragu buat nolak. Kalian gak bakal memprioritaskan, bahkan kalian itu gak bakalan takut buat tinggalin atau ditinggalin cowok toksik dalam hidup kalian sekalipun. Makanya teman-teman, sebelum kalian naksir-naksiran sama cowok, sebelum kalian pacar-pacaran, berkomitmen sama cowok-cowok, sebelum cari-cari cowok, cari dulu tujuan hidup kalian itu apa. Prioritasin terlebih dahulu diri kalian, sayangin dulu diri kalian, cari dulu goals-goals yang ingin kalian capai. Misalkan kalian tuh pengen jadi investor, jadi CEO, jadi dokter, atau mungkin goals-goals tertinggi kalian itu adalah banggain dan bahagiain dulu kedua orang tua kalian. Nah sekarang aku mau tanya dan kalian jawab dengan jujur, apa tujuan hidup kalian? Dan kalau kalian itu belum bisa jawab pertanyaan dari aku tadi, berarti belum saatnya kalian tuh mikir cinta-cintaan atau bahkan pacar-pacaran. Nah yang keempat yaitu Tuhan. Tunda dulu relationship sama cowok kalau hubungan kalian sama Tuhan kalian aja tuh belum bagus. Kenapa? Ya karena hubungan sama cowok itu bakalan penuh godaan, bakalan penuh nafsu, mulai dari godaan kenikmatan yang bahkan sumbernya itu bisa jadi dari birahi kalian sendiri, atau bahkan dari si cowok kalian yang minta kalian untuk melakukan hal-hal negatif, hal-hal konyol. Tapi kalau kalian itu udah deket sama Tuhan dan iman kalian itu kuat, kalian tuh bakalan punya kompas, kalian tuh bakal punya petunjuk, sekaligus kalian tuh punya pelindung yang bisa jauhin kalian dari berbagai macam godaan yang bakalan ngejerumusin kalian tadi. Kalian tuh bakalan takut dan dengerin Tuhan kalian dibandingkan cowok kalian itu. Dan ini tuh penting banget buat kita sebagai para perempuan. Jadi sebelum jatuh cinta ke manusia, cintai dulu sang pemilik cinta. Cintai dulu penciptanya, baru kalian itu mencintai ciptaannya. Dan kesimpulannya teman-teman, kalau kalian mau jadi perempuan yang berkelas, yang gak akan diinjak-injak sama cowok, yang gak lemah karena cowok, yang justru bisa jadi lebih kuat dan menguatkan cowok, lu mikir cinta-cintaan sebelum memutuskan buat komitmen sama cowok, pastiin dulu kalian tuh punya keempat hal itu tadi: sisterhood,
hobi, goals atau tujuan hidup, juga yang terakhir itu Tuhan. So, mungkin pembahasannya kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini tuh bisa bikin pola pikir kalian tuh jauh lebih terbuka, dan tentunya semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Subscribe untuk dapetin video selanjutnya yang mungkin aja bakalan relate sama kalian. So, thank you teman-teman and see you. Bye.